Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 mata kuliah toksikologi lingkungan eh, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul isu kontemporer tentang terjadinya serta penghapusan desinfeksi produk sampingan air minum yang berlokasi di South Africa. Untuk anggota kelompok, di sini saya sendiri Tari Dara Paringga, ada Rivaldi Pratama, dan Aditya Anas. Untuk outline yang akan kami bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada metode yang dipakai, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakangnya, yang melatar belakangi masalah tersebut adalah adanya organic matter atau OM, atau bahan organik yang berada di permukaan air yang disebabkan karena fluktuasi dan kualitas bahan-bahan organik menyebabkan terjadinya produk samping dari disinfection by product. Hal tersebut mempengaruhi bahan organik untuk mempengaruhi efisiensi dan tingkat penyisihan untuk reaktivitas desinfektan untuk membentuk produk samping. Kemudian ada metode yang dipakai, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk metode yang dipakai di sini adalah metode desinfeksi. Pada metode desinfeksi ini kita mempersiapkan beberapa langkah. Bisa dilihat dari alur yang kami buat di sini. Yang pertama adalah air baku. Air bakunya itu bisa berupa air sungai dan air permukaan lainnya. Dilanjutkan ke proses koagulasi flokulasi. Namun pada saat sebelum ke proses koagulasi flokulasi itu ditambahkan koagulan. Dari koagulasi flokulasi itu lanjut ke sedimentasi. Dari sedimentasi itu berlanjut ke filtrasi. Dari filtrasi itu reservoir. Namun untuk sebelum dimasukkan ke reservoir itu ditambahkan desinfektan. Setelah dari proses atau dari reservoir itu langsung didistribusikan kepada masyarakat. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah metode pengambilan sampel. Untuk metode sampel ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah itu penentuan area studi, kemudian persiapan sampel itu sendiri, analisis logam berat, penilaian risiko kesehatan, hazard question, indeks bahaya, estimate daily impacts, indeks polusi, dan juga yang terakhir itu adalah analisis traffic. Lanjut. Untuk hasil pembahasan mungkin bisa di next. Baik, untuk pembahasannya di sini karena karakter dan komposisi OM berbeda di perairan sumber, maka perlu dilakukan pemantauan muatan organik curah di dalam perairan sumber. Kelayakan pengobatan OM harus diselidiki untuk memungkinkan prekursor spesifik yang bertanggung jawab atas pembentukan DBD dapat diidentifikasi. Penghilangannya dapat dioptimalkan. Terlepas dari risiko kesehatan yang signifikan, kesenjangan pengetahuan ada pada dampak kesehatan yang merugikan dari DBD karena beberapa spesies yang telah menetapkan ambang toksisitas. Lanjut. Dan tentang risiko manusia langka dan apa yang tersedia dibatasi oleh metodologi penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data toksikologi. Dengan demikian, studi toksikologi yang realistis terhadap lingkungan harus dilakukan untuk menetapkan risiko kesehatan masyarakat yang terkait dengan DBD yang muncul secara spesifik, dan untuk menyediakan data empiris yang cukup untuk mempertimbangkan regulasi DBD yang muncul di masa mendatang. Mungkin bisa dilanjut kepada. Baik, sebelum lanjut, saya meminta maaf karena tidak bisa on kamera karena masalah sinyal. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu teknologi oksidasi lanjutan memainkan peran penting dalam pembentukan deinfektan produk atau DPP.
Yang kedua yaitu teknologi membran peningkatan koagulasi, proses oksidasi lanjutan, dan plasma non-termal efektif dapat menghilangkan bahan organik alami. Meskipun teknologi oksidasi lanjutan umumnya tidak layak secara ekonomi dan masih membutuhkan pengembangan dan peningkatan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu biaya merupakan penentuan utama dalam pemilihan pengelolaan air metode. Strategi yang efektif dan layak secara ekonomi untuk mengendalikan pembentukan produk samping desinfeksi di instalasi pengelolaan air adalah untuk menghilangkan prekursor sebelumnya mereka bereaksi dengan desinfektan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan sesuai dengan peraturan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.